Timnas Pusat atau Timnas Belanda mengalami kesulitan meski berhasil mengalahkan Polandia dengan skor akhir 1-2. Kesulitan tersebut dialami oleh Timnas Indonesia juga. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Selain kita membahas Timnas Pusat alias Timnas Belanda yang berkorelasi, beririsan dengan Timnas Indonesia, kita juga akan membahas isu ataupun berita-berita terbaru yang ada di Liga Indonesia. Salah satunya Persija Jakarta yang sedang getol-getolnya mencari pelatih baru untuk menggantikan Thomas Doll yang sudah sepakat berpisah dengan Persija. Lalu soal transfer market, karena aku beberapa kali sudah pernah melakukan diskusi dengan agen-agen elit, pandangan mereka melihat transfer market yang bisa mendeskripsikan nilai kontrak seorang pemain. Tak sedikit juga di Liga Indonesia transfer market menjadi rujukan ya bagi media-media untuk mempublikasikan nilai kontrak yang dimiliki oleh pemain tersebut saat dikontrak oleh salah satu tim yang ada di Liga Indonesia. Oke, kita bahas dulu Belanda melawan Polandia. Ya, di pertandingan tersebut Belanda menang dengan skor akhir 1-2. Dua gol Belanda dicetak oleh Gakpo di menit 29 dan Weghorst di menit 83. Terlebih dahulu Polandia bisa ciptakan gol di menit 16. Nah, dari 90 menit pertandingan yang dilakoni oleh Belanda, ada satu hal yang menjadi persoalan nyata bagi timnas Belanda. Apa itu? Seperti timnas Indonesia juga nih, efektivitas di depan gawang. Dari 21 tembakan, hanya 4 on target yang bisa terkonversi. Sedangkan Polandia ada 12 tembakan, 7 berhasil menciptakan on target. Ya, itu memang statistik. Tapi ini menjadi PR bagi timnas Belanda. Bukan hanya menghadapi Euro ini, mengikuti Euro ini, di Piala Dunia Qatar 2022 kemarin juga striker menjadi persoalan efektivitas di depan gawang. Sehingga apa yang ditampilkan oleh Belanda saat menghadapi Polandia diiris-iriskan dengan apa yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Perlu aku garis bawahi dulu, timnas pusat. Kenapa aku menyebutkan seperti itu di media sosial, netizen ya biasa teman-teman, itu hanya canda-candaan dalam tanda petik, lucu-lucuan ya teman-teman, jangan diambil ke hati. Timnas pusat itu menggambarkan apa yang dilakukan oleh timnas Belanda. Ya, karena timnas Indonesia kan banyak mencari pemain keturunan yang ya rata-rata berasal dari Belanda setengahnya. Jadi itu harap dipahami ya teman-teman. Ya, kita kembali ke konteks. Nah, jadi posisi yang dialami oleh Belanda yang memiliki masalah efektivitas mirip dengan timnas Indonesia, itu juga menjadi jawaban mengapa sulit banget Coach Sintayong, staf official timnas Indonesia, stakeholder PSSI untuk bisa mencari striker yang mumpuni. Di pusatnya aja Belanda teman-teman, mereka juga sulit untuk mencari striker yang mumpuni. Kalaupun ada striker mumpuni lahir di Belanda, realistisnya teman-teman, pasti mereka akan memilih Belanda terlebih dahulu. Nah, atas dasar itu ya jangan heran, jangan kaget kok nggak ada striker ya yang dicari oleh Coach Sintayong. Padahal itu yang menjadi persoalan dari timnas Indonesia. Kok posisinya bek-bek aja, kok posisinya pemain tengah aja, dan lain sebagainya. Ya, sudah terjawab. Belanda aja memiliki persoalan di sektor efektivitas alias lini depan. Nah, Coach Sintayong pun kan sudah tegaskan beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya nemu nih pemain yang ada di sektor depan oke, pemain keturunan, pasti akan langsung
diproses naturalisasi. Dan Coach Sintayong juga nggak memberikan rasa nyaman, zona aman, ini penting banget ya, kepada pemain-pemain keturunan yang berada di sektor depan. Contoh seperti Ragnar, seperti Rafael, dengan melontarkan statement mereka harus melakukan evaluasi sendiri. Kemudian apa yang ditampilkan oleh lini depan timnas Indonesia khusus saat menghadapi Filipina itu belum begitu oke. Nah, jawaban dari Coach Sintayong itu kan setidaknya bisa memantik, memicu pemain-pemain keturunan kita untuk bisa memberikan hal yang terbaik ke depannya. Bukan tak mungkin dengan adanya pemain keturunan yang oke di sektor depan nantinya. Ini kan masih proses mencari, bisa saja tergeser itu pemain-pemain yang enggak memiliki efektivitas yang oke di depan gawang. Round 3 ada sedikit peluang, itu harus bisa dikonversikan. Nggak bisa banyaknya peluang ataupun ada beberapa peluang nggak mampu dieksekusi oleh timnas Indonesia. Itu akan sangat-sangat berpengaruh. Lawan-lawan yang akan dihadapi di round 3 bukan lawan-lawan yang lemah. Nah, tentu efektivitas sekali lagi perlu digarisbawahi menjadi aspek krusial yang sangat amat penting. Kita lihat kiprah dari Belanda bagaimana di Euro tahun 2024 ini. Namun perlu kita garisbawahi, sepakat pasti aku, pecinta sepak bola di seluruh dunia, di Indonesia teman-teman, di laga perdana semua tim, semua klub pasti merasakan kesulitan bagaimana beradaptasi terhadap permainan, bagaimana merasakan atmosfer turnamen tersebut. Nah, untuk pertandingan kedua dan selanjutnya yang akan dilakoni oleh Belanda, ini patut untuk kita tunggu apakah hanya laga perdana ini pacaklik ataupun efektivitas Belanda jelek di pertandingan-pertandingan selanjutnya apakah akan bagus. Nah, itu patut kita nantikan. Namun secara esensinya Belanda harus kita akui memiliki masalah ataupun striker nomor 9 yang oke tidak mereka punyai. Nah, kita masuk ke elemen kedua. Ini masih ada kaitannya sama Euro. Nah, di media sosial beredar berita kalau misalnya Persija Jakarta sedang mendekati John Carver. Aku nggak mau membahas sosoknya ini karena ini kan masih spekulasi, apalagi John Carver pun masih ikut menjadi staf official di Skotlandia. Tapi dari pengalaman yang sudah kita lihat Persija Jakarta bersama Thomas Doll, ya mau pelatihnya seperti apa, kalau misalnya skuad yang dibangun tidak oke, maka akan sangat sulit. Ini kan seperti statement yang sering kita lontarkan. Mau Pep Guardiola, mau Jose Mourinho, mau Jurgen Klopp melatih timnas ataupun klub andai pemain-pemain tersebut tidak sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan keinginan pelatih, maka akan sama saja. Ujung-ujungnya dipecat, datang lagi pelatih baru, dipecat, datang lagi pelatih baru. Nah, oleh karenanya Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Jose Mourinho dan lain sebagainya, pelatih-pelatih top elit Eropa teman-teman, butuh pemain-pemain yang memiliki kapasitas, butuh pemain-pemain yang mengerti apa yang dia inginkan. Gimana bisa merealisasikan apa yang dimaukan oleh pelatih, sedangkan pemain-pemain tersebut belum bisa nyetel ataupun belum sampai ke aspek tersebut. Ya, kita nggak tahu ya soal wacana 8 pemain asing ini, bisa saja berubah, bisa aja berdinamika lagi. Nah, salah satu yang penting bagi Persija Jakarta untuk musim depan, selain daripada pelatih, bagaimana memanfaatkan pencarian pemain asing yang benar-benar gila. Gila konotasinya positif teman-teman. Untuk musim pertama, musim kedua, bisa aku sebut salah satu pemain yang konsisten, Kudela. Nah, kita cross-check lagi klub-klub Liga 1 Indonesia yang lain, misal sebut saja Persib, Borneo, Madura, dan lain sebagainya. Klub-klub tersebut pemainnya benar-benar berkontribusi total, khususnya pemain asingnya. Sehingga ketika pemain asing tersebut berkontribusi besar, efeknya akan mempengaruhi kekonsistenan permainan klub tersebut. Nah, untuk momen sekarang atau terakhir teman-teman, Persija itu tidak memiliki kekonsistenan terhadap overall semua pemain asingnya. Nah, naik turun, gonta-ganti, dia main di babak pertama, tarik di babak kedua. Nah, jadi nggak kerasa itu efek daripada pemain asing, nggak begitu kerasa lebih. Ini harus hati-hati, aku tarik ucapan aku, nggak begitu banyak terasa efek pemain asing yang dimiliki oleh Persija, termasuk Gustavo. Dia pun kan lambat tune in-nya.
Nah, kenapa aku katakan demikian teman-teman? Thomas Doll sudah merasakannya. Bagaimana musim perdananya itu gila-gilaan sih. Salah satu skuad terbaik Persija ya teman-teman, bisa berada di peringkat kedua. Tapi yang menjadi persoalan musim perdana efektivitas, kelinisan di depan gawang. Kemudian musim kedua skuadnya nggak ideal aku rasa, meskipun sudah dijanji-janjikan ataupun dikatakan akan oke, tapi aku rasa itu tidak ideal. Nah, untuk pelatih baru sekarang ini harus mengerti. Nah, di sisi lain manajemen Persija Jakarta pun harus juga merencanakan proyeknya beberapa tahun ke depan. Nah, sama Thomas Doll sempat merencanakan beberapa tahun proyeknya, tapi kandas. Nah, sama pelatih ini pun harus dijelaskan proyeknya bagaimana, termasuk kepada manajemen, bukan manajemen, kepada supporter Persija Jakarta. Nah, target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang bagaimana. Kalaupun misalnya mengandalkan skuad muda, tidak mengandalkan kemewahan dari skuad Persija Jakarta, itu pun harus disampaikan agar ekspektasi itu terjaga. Dan ya aku rasa semua supporter akan menonton klubnya yang kuat, klubnya yang hebat di stadion. Nah, ini momen penting bagi Persija Jakarta. Kabarnya mereka mendaftarkan 2 stadion, GBK sama JIS. Nah, oleh karenanya untuk bisa membuat antusias ramai JIS sama GBK, tentu harus membuat skuad yang oke sehingga menarik peminat untuk menonton pertandingan Persija Jakarta. Well done. Kita lihat bagaimana pergerakan manajemen Persija Jakarta. Dan yang terakhir soal transfer market, atau yang sering kita lihat berapa sih harga pemain-pemain sepak bola. Aku sempat melakukan diskusi beberapa waktu yang lalu teman-teman, bahkan kemarin sebelum aku tag video ini, dengan FIFA Football Agent yang ada di Indonesia. Bagaimana tanggapan nominal yang dibuat oleh transfer market untuk di top elite Eropa yang memang terpublikasi seperti Inggris, La Liga dan lain sebagainya sejenisnya teman-teman. Itu memang ya bisa kita katakan datanya 95%, 99% akurat. Sedangkan untuk posisi data-data nominal, harga kontrak, harga pemain, misal kita sebut saja di Indonesia, itu beda teman-teman, nggak sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh transfer market. Karena di Liga Indonesia pun kan nggak belak-belakan secara terang-terangan nominal harga pemain tersebut diungkapkan. Nah, ini kenapa aku sampaikan sebagai bahan tambahan kita bagaimana memfilter sebuah berita. Ada pemain disebut di Liga Indonesia 11 miliar. Terus itu aku cross-check, ternyata pemain yang tertinggi lokal aja di Liga Indonesia itu 5 miliar. Kemudian pemain asing tertinggi 7 miliar. Jadi angka 11 miliar, 12 miliar itu dari mana? Nah, aku usut-usut dari salah satunya transfer market. Nah, kenapa bisa berbeda? Itu tadi yang sudah aku sebut. Ada perbedaan itu ya karena belum terbukanya di sepak bola ataupun iklim Liga Indonesia nominal transfer. Akurat datanya itu kalau misalnya sudah terbuka, misalnya top elite Eropa tadi liganya seperti Premier League, La Liga, Liga Italia dan sebagainya. Oke, ya semoga bermanfaat teman-teman. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.